Jangkauan luas gen. Di jantung teori gen egois, ada suatu ketegangan yang mengganggu, yaitu ketegangan antara gen dan tubuh individu sebagai agen fundamental kehidupan. Di satu sisi, kita memiliki gambaran mempesona mengenai replikator DNA yang independen yang seolah melenting seperti rusa, bebas lepas dari generasi ke generasi. Sejenak terkumpul bersama di dalam mesin kelestarian sekali pakai gulungan spiral abadi yang terus melepaskan gulungan spiral fana silih berganti tanpa akhir, seiring dia menderu menuju keabadiannya sendiri. Di sisi lain, kita melihat tubuh-tubuh individu itu sendiri, masing-masing merupakan mesin yang jelas, koheren, terpadu, sangat rumit dengan kesatuan tujuan yang mencolok. Tubuh tidak terlihat seperti produk federasi agen genetis yang saling berperang, renggang, dan sementara yang hampir tak punya waktu untuk saling kenal sebelum menaiki sperma atau telur demi perjalanan diaspora akbar genetis berikutnya. Tubuh memiliki satu pikiran, tubuh memiliki satu otak berpikiran tunggal yang mengkoordinasikan kerjasama anggota badan dan organ indera untuk mencapai satu tujuan. Tubuh itu sendiri terlihat dan berperilaku bagaikan agen yang cukup mengesankan. Dalam beberapa bab buku ini, memang kita telah membayangkan individu organisme sebagai agen yang berusaha memaksimalkan keberhasilan mewariskan semua gennya. Kita membayangkan individu hewan menghitung rumitnya kalkulasi ekonomi seolah-olah mengenai manfaat genetis berbagai macam tindakan. Namun dalam bab-bab lain, penalaran mendasarnya disajikan dari sudut pandang gen. Tanpa sudut pandang gen terhadap kehidupan, tidak ada alasan apapun mengapa organisme harus lebih peduli akan keberhasilan reproduksinya dan kerabatnya dibanding misalnya usia panjangnya sendiri. Bagaimana kita mengatasi paradoks dua cara untuk melihat kehidupan ini? Usaha saya sendiri untuk melakukannya dijabarkan dalam The Extended Phenotype, buku yang lebih dari apapun yang telah saya capai dalam kehidupan profesional saya merupakan kebanggaan dan kegembiraan saya. Bab ini merupakan ringkasan beberapa tema dalam buku itu, tapi saya juga akan suka jika Anda berhenti membaca bab ini dan langsung beralih ke The Extended Phenotype. Dari sudut pandang manapun yang dapat diterima, seleksi Darwinian tidak bekerja secara langsung kepada gen. DNA terselubung protein, terbungkus di dalam selaput, terlindung dari dunia, dan tak terlihat oleh seleksi alam. Jika seleksi mencoba memilah molekul DNA secara langsung, dia tidak akan menemukan kriteria pas yang dapat digunakan untuk melakukannya. Semua gen terlihat sama, seperti halnya semua kaset rekaman terlihat sama. Perbedaan penting di antara gen hanya muncul dalam efek mereka. Efek ini biasanya terjadi kepada proses perkembangan embrio sehingga mempengaruhi bentuk tubuh dan perilaku. Gen yang sukses adalah gen yang berefek menguntungkan kepada embrio di lingkungan yang dipenuhi oleh semua gen di gen embrio itu. Menguntungkan artinya gen-gen itu membuat embrio cenderung berkembang menjadi tubuh dewasa yang sukses, tubuh dewasa yang cenderung mereproduksi dan mewariskan gen-gen yang sama ke generasi mendatang. Fenotipe adalah kata teknis yang digunakan untuk menyebut perwujudan jasmania gen. Efek gen kepada tubuh melalui pertumbuhan yang berada dengan efek alelnya. Beberapa gen mempunyai efek fenotipik tertentu, katakanlah warna mata hijau. Pada praktiknya, kebanyakan gen memiliki lebih daripada satu efek fenotipik seperti warna mata hijau dan rambut keriting. Seleksi alam mendukung sebagian gen dan bukan yang lain, bukan karena hakikat gen itu sendiri, melainkan karena dampaknya efek fenotipiknya. Orang-orang yang menganut pemikiran Darwin biasanya memilih untuk membahas gen yang efek fenotipiknya menguntungkan atau merugikan bagi kelangsungan hidup dan reproduksi seluruh tubuh.
Mereka cenderung tidak mempertimbangkan manfaat bagi gen itu sendiri. Ini sebagian alasan mengapa paradoks di jantung teori biasanya tidak dirasakan. Misalnya satu gen mungkin berhasil meningkatkan kecepatan lari predator. Seluruh tubuh predator, termasuk semua gennya, lebih berhasil karena tubuh itu berlari lebih cepat. Kecepatannya membantunya bertahan hidup untuk memiliki keturunan sehingga dia dapat mewariskan lebih banyak salinan semua gennya, termasuk gen untuk bergerak cepat. Di situ paradoks tadi lenyap dengan sendirinya karena apa yang baik bagi gen, baik pula bagi semua. Namun bagaimana jika gen memberikan efek fenotipik yang baik untuk dirinya sendiri, tapi buruk untuk gen lain di dalam tubuh? Itu bukan perkara luar biasa. Kasus seperti itu telah diketahui, misalnya fenomena menarik yang disebut kendali meiosis. Ingat bahwa meiosis adalah jenis khusus pembelaan sel yang membagi jumlah kromosom menjadi dua dan menghasilkan sel sperma atau sel telur. Meiosis normal seperti lotre yang benar-benar adil. Dari masing-masing pasangan alel, hanya satu yang mendapat keberuntungan untuk bisa masuk ke dalam setiap sperma atau telur. Namun peluangnya sama saja bagi yang manapun di pasangan alel. Jika Anda ambil rata-rata dari banyak sperma atau telur, separuhnya berisi satu alel dan separuhnya lagi sisanya. Meiosis itu adil seperti melempar koin, tapi walaupun secara kiasan kita menganggap lempar koin sebagai sesuatu yang acak, bahkan lempar koin sebenarnya proses fisik yang dipengaruhi oleh banyak kondisi angin, seberapa kencang persisnya koin itu dilemparkan dan sebagainya. Meiosis pun merupakan proses fisik dan dapat dipengaruhi oleh gen. Bagaimana jika gen mutan yang muncul kebetulan memiliki efek bukan di sesuatu yang terlihat seperti warna mata atau ikal rambut, melainkan ke meiosis itu sendiri? Misalkan gen itu membuat meiosis menjadi bias sedemikian rupa sehingga gen mutan itu sendiri lebih berpeluang masuk ke dalam telur dibandingkan pasangan alelnya. Gen-gen semacam itu ada dan disebut pendistorsi desegregasi, segregation distorter. Kesederhanaannya mengerikan. Bila pendistorsi segregasi timbul karena mutasi, dia akan menyebar tanpa dihentikan di seluruh populasi dengan mengorbankan alelnya. Itulah yang dikenal sebagai kendali meiosis. Hal itu akan terjadi bahkan jika efeknya bagi kesejahteraan tubuh dan kesejahteraan semua gen lain di dalam tubuh merupakan bencana. Sepanjang buku ini, kita telah mewaspadai kemungkinan organisme-organisme individu yang secara halus berlaku curang terhadap kawan sosial mereka. Di sini kita sedang berbicara tentang gen yang berlaku curang terhadap gen lain yang berbagi tubuh dengannya. Ahli genetika James Cook menyebut mereka sebagai gen yang mengalahkan sistem. Salah satu pendistorsi segregasi yang paling terkenal adalah yang disebut gen T di tikus. Bila tikus memiliki dua gen T, tikus itu pasti akan mati muda atau mandul. Karena itu, gen T dikatakan letal bila homozigot. Jika tikus jantan hanya memiliki satu gen T, dia bisa menjadi tikus normal yang sehat, kecuali dalam satu hal luar biasa. Jika Anda memeriksa spermanya, Anda akan menemukan bahwa hingga 95% dari seluruh sperma yang mengandung gen T, hanya 5%-nya merupakan alel normal. Ini jelas distorsi besar dari rasio 50% yang kita harapkan. Bila dalam populasi liar alel T muncul akibat mutasi, dia akan segera menyebar seperti kobaran api. Bagaimana tidak? Dia memiliki keuntungan besar yang tidak adil dalam lotere meiosis. Gen T menyebar begitu cepat sehingga segera saja banyak individu dalam populasi itu mewarisi gen T dalam dosis ganda, yaitu dari kedua induk. Individu-individu ini entah mati atau steril, sehingga tak lama kemudian seluruh populasi lokal kemungkinan akan punah. Ada beberapa bukti populasi tikus liar masa lalu telah punah akibat epidemi gen T.
Tidak semua pendistorsi segregasi memiliki efek samping yang merusak seperti Gen T. Namun, kebanyakan di antaranya memiliki setidaknya suatu konsekuensi yang merugikan. Hampir semua efek samping genetis itu buruk dan mutasi baru biasanya akan menyebar hanya jika efek buruk diimbangi oleh efek baiknya. Jika kedua efek yang baik maupun buruk mempengaruhi seluruh tubuh, hasil akhir efek itu masih bisa baik bagi tubuh. Tapi jika efek buruk mempengaruhi tubuh sedangkan efek baik mempengaruhi gen saja, dari sudut pandang tubuh hasil efek itu buruk. Terlepas dari efek sampingnya yang merusak, jika pendistorsi segregasi muncul oleh mutasi, dia akan cenderung menyebar di seluruh populasi. Seleksi alam yang tua bekerja di tingkat gen mendukung pendistorsi segregasi, walau dampaknya di tingkat organisme individu cenderung buruk. Meskipun pendistorsi segregasi itu ada, dia tidaklah begitu umum. Kita dapat bertanya kemudian mengapa pendistorsi segregasi tidak umum, yang mana merupakan cara lain untuk bertanya mengapa proses meiosis biasanya adil, sedemikian tak memihaknya seperti lempar koin. Kita akan menemukan bahwa jawaban tidaklah diperlukan begitu kita mengerti mengapa organisme ada. Organisme individu adalah sesuatu yang keberadaannya diterima tanpa dipertanyakan oleh sebagian besar ahli biologi, mungkin karena bagian-bagiannya bekerja sama dengan cara yang sedemikian bersatu padu. Pertanyaan tentang kehidupan secara konvensional merupakan pertanyaan-pertanyaan tentang organisme. Para ahli biologi bertanya, mengapa organisme melakukan hal ini? Mengapa organisme melakukan itu? Mereka sering bertanya mengapa organisme mengelompokkan diri menjadi masyarakat. Mereka tidak bertanya, meskipun mestinya mereka melakukannya, mengapa benda hidup mengelompokkan diri menjadi organisme pada awalnya. Mengapa lautan bukan lagi medan pertempuran primordial bagi para replikator yang bebas dan independen. Mengapa para replikator kuno berkumpul bersama untuk membuat dan tinggal di dalam robot-robot yang lambat. Robot-robot yang lambat, dan mengapa robot-robot itu tubuh individu saya dan Anda begitu besar dan begitu rumit. Bahkan bagi banyak ahli biologi sangatlah sulit melihat bahwa di situ ada pertanyaan yang mesti diajukan. Ini karena sudah menjadi tabiat kami, sudah menjadi tabiat alami mereka untuk mempertanyakan segala hal di tingkat organisme individual. Beberapa ahli biologi malas sampai memandang data sebagai alat yang digunakan organisme untuk memproduksi dirinya sendiri, seperti halnya mata merupakan alat yang digunakan organisme untuk melihat. Pembaca buku ini akan mengenali bahwa sikap seperti itu adalah kesalahan besar. Kebenaran dijungkir balikkan secara total. Pembaca juga akan mengenali bahwa pandangan alternatif, pandangan gen egois atas kehidupan, memiliki masalahnya sendiri. Masalah itu hampir kebalikannya adalah mengapa organisme individual ada, terutama dalam wujud yang begitu besar dan bertujuan koheren, sehingga menyungkir balikkan pandangan para ahli biologi. Untuk memecahkan masalah itu, kita harus mulai dengan membersihkan pikiran kita dari sikap-sikap lama yang diam-diam menerima organisme individual tanpa bertanya. Jika tidak, untuk apa mempertanyakannya? Instrumen yang kita akan pakai membersihkan pikiran adalah gagasan yang saya sebut fenotipe luas extended phenotype. Kini saya akan menjelaskan gagasan itu dan apa artinya. Efek fenotipik gen biasanya dipandang sebagai semua efek gen yang mempengaruhi tubuh tempat mereka tinggal. Itu definisi konvensionalnya. Tapi kini kita akan melihat bahwa efek fenotipik gen perlu dipikirkan sebagai semua efek gen yang terjadi di dunia. Bisa saja efek gen pada kenyataannya dibatasi di tubuh-tubuh yang silih berganti ditempati gen-gen tersebut.
Namun jika demikian, efek itu akan menjadi sekadar fakta. Itu bukan sesuatu yang seharusnya menjadi bagian definisi kita. Mari kita ingat kembali bahwa efek fenotipik gen adalah alat yang dipakai gen untuk meneruskan diri ke generasi selanjutnya. Yang saya tambahkan hanyalah bahwa alat itu bisa menjangkau keluar dari tubuh. Apa arti pada pernyataan bahwa gen memiliki efek fenotipik tambahan yang mempengaruhi dunia di luar tubuh yang ditempati gen itu? Contoh yang terbesit di benak adalah artefak seperti bendungan berang-berang, sarang burung dan rumah lalat haji. Lalat haji adalah serangga coklat muda yang tak mencolok, yang tak dikenali oleh kebanyakan kita ketika mereka terbang agak kikuk di atas sungai. Itu ketika mereka dewasa. Sebelum tumbuh dewasa, lalat haji berwujud sebagai larva yang berjalan di dasar sungai. Dan larva lalat haji sama sekali tidak biasa-biasa saja. Mereka termasuk makhluk paling mengagumkan di muka bumi. Menggunakan semen buatan sendiri, mereka dengan ahli membangun rumah berbentuk tabung dari bahan-bahan yang mereka dapatkan di dasar sungai. Rumah itu dapat bergerak dibawa kemana-mana saat mereka berjalan, seperti cangkang siput atau kepiting, kecuali bahwa larva lalat haji membangun cangkangnya sendiri, bukan menumbangkan atau menemukannya. Beberapa spesies lalat haji menggunakan lalat sebagai bahan bangunan, lainnya menggunakan serpihan daun mati, lainnya lagi menggunakan cangkang siput kecil. Namun mungkin yang paling mengesankan adalah rumah yang dibangun dari bebatuan lokal. Lalat haji memilih bebatuan dengan hati-hati, membuang yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk celah di dinding, bahkan memutar setiap batu sampai menempel dengan pas. Ngomong-ngomong, mengapa rumah lalat haji sangat mengesankan kita? Jika kita paksakan untuk berpikir secara berjarak, tentu kita mestinya lebih terkesan dengan arsitektur mata lalat haji atau sendi sikunya dibandingkan arsitektur rumah batunya yang relatif sederhana. Mata dan sikunya jauh lebih rumit dan lebih dirancang ketimbang rumahnya. Namun mungkin karena mata dan siku lalat haji berkembang dengan cara yang serupa sebagai mata dan lalat siku kita, semakin mana mata dan siku kita sendiri berkembang. Proses pembentukan di mana kita di dalam rahim ibu kita tidak punya andil atasnya, kita secara tak logis lebih takjub kepada rumah lalat haji. Sudah menyimpang sejauh ini, saya tak bisa menahan diri maju sedikit lebih jauh lagi. Walaupun terkesan dengan rumah lalat haji, anehnya kita tak terlalu terkesan dengan pencapaian setara dari hewan yang lebih dekat dengan kita. Bayangkan saja judul berita utamanya jika seorang ahli biologi kelautan menemukan spesies lumba-lumba yang menenun jaring ikan yang besar dan rumit sepanjang tubuh 20 lumba-lumba. Namun toh kita menganggap jaring laba-laba biasa saja, bahkan sebagai gangguan di rumah kita ketimbang salah satu keajaiban dunia. Dan bayangkan hebohnya jika Jane Goodall kembali dari Taman Nasional Gombe di Tanzania dengan foto-foto simpanse liar yang membangun sarang sendiri dengan atap yang bagus dan isolasi yang baik dari susunan bebatuan yang dipilih dengan susah payah, dihancurkan dan disambung-sambung dengan rapi. Namun lalat haji yang melakukan hal yang sama persis hanya mengundang ketertarikan sepintas saja. Kadang dikatakan seolah membela standar ganda ini, bahwa laba-laba dan lalat haji membuat arsitektur dengan naluri laba-laba dan lalat haji membuat arsitektur dengan naluri. Lantas kenapa justru itu membuat mereka menjadi lebih mengesankan? Mari kita kembali ke argumen utama. Rumah lalat haji tanpa dapat diragukan oleh siapapun merupakan suatu bentuk adaptasi yang berevolusi melalui seleksi Darwinian. Rumah lalat haji pastilah dipilih oleh seleksi alam dengan cara yang sama seperti katakanlah cangkang keras lobster disukai oleh seleksi alam.
Benda itu adalah pelindung bagi tubuh sehingga bermanfaat bagi organisme seutuhnya dan seluruh gennya. Tapi sejauh bersangkutan dengan seleksi alam, kini kita telah belajar untuk melihat manfaat bagi organisme hanya sebagai sesuatu yang insidental. Manfaat yang sebetulnya adalah manfaat bagi gen yang telah memberikan sifat pelindung bagi cangkang. Dalam kasus lobster, ini cerita biasa. Cangkang lobster jelas merupakan bagian tubuhnya, tapi bagaimana dengan rumah lalat haji? Seleksi alam mendukung gen leluhur lalat haji yang menyebabkan tubuhnya membangun rumah yang efektif. Gen itu bekerja di perilaku, mungkin dengan mempengaruhi perkembangan sistem saraf embrio. Tapi yang akan sungguh dilihat oleh ahli genetika adalah efek gen ke bentuk dan ciri rumah. Ahli genetika mestinya mengenali gen untuk berumah persis seperti dalam arti gen untuk misalnya bentuk kaki. Memang sesungguhnya belum ada yang mempelajari genetika rumah lalat haji. Untuk melakukannya, kita harus cermat membuat catatan silsilah lalat haji yang diberikan di dalam penangkaran dan mengembang biakan lalat haji itu rumit. Tapi Anda tidak perlu mempelajari genetika untuk memastikan bahwa ada atau setidaknya dulu ada gen yang mempengaruhi perbedaan antara rumah lalat haji. Yang Anda butuhkan adalah alasan kuat untuk percaya bahwa rumah lalat haji adalah adaptasi Darwinian. Dengan demikian, pasti ada agen yang mengendalikan variasi rumah lalat haji, sebab seleksi tidak dapat menghasilkan adaptasi kecuali ada perbedaan yang bisa dibagiskan antara gen-gen yang diseleksi. Meskipun mungkin menurut ahli genetika gagasan itu aneh, kita bisa saja bicara tentang gen untuk bentuk batu, ukuran batu, kekerasan batu, dan sebagainya. Agar konsisten, ahli genetika manapun yang keberatan dengan cara berbicara itu, seharusnya keberatan pula dengan gen untuk warna mata, gen untuk kerutan kacang polong, dan sebagainya. Satu alasan mengapa gagasan ini tampak aneh dalam kasus batu adalah karena batu merupakan benda mati. Selain itu, pengaruh gen terhadap sifat batu tampak sangat tidak berlangsung. Seorang ahli genetika mungkin ingin mengklaim bahwa pengaruh langsung gen adalah ke sistem saraf yang menimbulkan perilaku yang memilih batu, bukan ke batu-batu itu sendiri. Tapi saya mengundang ahli genetika tersebut untuk mengamati dengan cermat apa artinya bicara tentang gen yang mempengaruhi sistem saraf. Yang betul-betul dapat dipengaruhi gen secara langsung adalah sintesis protein. Pengaruh suatu gen di sistem saraf atau dalam hal ini warna mata atau kerutan kacang polong selalu tidak langsung. Gen menentukan urutan protein yang mempengaruhi X, yang mempengaruhi Z, yang akhirnya mempengaruhi urutan biji-bijian atau sambungan seluler sistem saraf. Rumah lalat haji hanya perluasan urutan seperti itu. Rahasia batu adalah perluasan efek fenotipik gen lalat haji. Jika bicara tentang gen sebagai sesuatu yang mempengaruhi kerutan pada kacang atau sistem saraf adalah hal yang sah-sah saja. Semua ahli genetika berpendapat demikian. Maka sah-sah saja pula untuk bicara bahwa gen juga mempengaruhi kerasnya batu di rumah lalat haji. Pemikiran mengejutkan bukan, namun alasannya tidak bisa dihindari. Kita sudah siap untuk langkah berikutnya dalam argumen. Gen dalam satu organisme dapat memiliki efek fenotipik luas ke tubuh organisme lain. Rumah lalat haji membantu kita mengambil langkah sebelumnya. Cangkang siput akan membantu kita mengambil langkah yang satu ini. Cangkang bagi siput berperan sebagai rumah untuk lalat haji. Cangkang disekresikan oleh sel-sel siput sendiri, sehingga ahli genetika konvensional akan senang bicara tentang gen untuk kualitas cangkang seperti ketebalannya. Tapi ternyata siput yang dihuni parasit sejenis cacing pipih memiliki cangkang yang ekstra tebal. Apa artinya penebalan itu? Siput berparasit punya cangkang ekstra tipis.
kita akan dengan senang hati menjelaskan sebagai efek yang melemahkan pembentukan cangkang siput. Namun cangkang yang lebih tebal, cangkang tebal tentunya melindungi siput lebih baik. Kelihatannya seolah-olah parasit malah membantu tuan rumah dengan meningkatkan kekuatan cangkangnya. Benarkah demikian? Kita harus pikir lebih hati-hati. Jika cangkang yang lebih tebal sungguh-sungguh lebih baik bagi siput, mengapa siput tidak memiliki cangkang lebih tebal? Jawabannya mungkin terletak di ekonomi. Membuat cangkang itu mahal bagi siput, membutuhkan energi, membutuhkan kalsium juga bahan kimia lainnya yang harus diambil secara susah payah dari makanan. Semua sumber daya itu, jika tidak dihabiskan untuk membuat bahan cangkang, bisa dipakai untuk sesuatu yang lain, seperti menghasilkan keturunan lebih banyak. Siput yang menghabiskan banyak sumber daya untuk membuat cangkang ekstra tebal dan telah memberi keselamatan bagi tubuhnya sendiri. Tapi berapa biayanya? Mungkin dia hidup lebih lama, tapi kurang berhasil bereproduksi dan mungkin gagal mewariskan gennya. Di antara gen yang gagal diteruskan, ada gen untuk membuat cangkang ekstra tebal. Dengan kata lain, mungkin saja cangkang menjadi terlalu tebal maupun lebih jelas lagi terlalu tipis. Jadi ketika cacing pipih membuat siput mengekspresikan cangkang ekstra tebal, cacing itu tidak sedang melakukan hal yang baik bagi si siput, untuk siput, kecuali dia menanggung biaya ekonomi penebalan cangkang. Dan kita dapat bertahu bahwa parasit itu tidak bermurah hati. Cacing itu mengerahkan pengaruh kimiawi tersembunyi ke siput yang memaksa siput untuk beralih dari preferensi ketebalan cangkangnya sendiri. Ini mungkin memperpanjang hidup siput, tapi tidak membantu gennya. Apa yang didapatkan parasit itu? Mengapa dia melakukannya? Dugaan saya adalah sebagai berikut. Baik gen siput maupun gen parasit sama-sama akan memanfaatkan kelangsungan hidup tubuh siput jika semua hal lainnya sama. Tapi kelangsungan hidup bukanlah hal yang sama seperti reproduksi, dan ada kemungkinan terjadi hitung-hitungan. Sementara gen siput mendapat manfaat dari reproduksi siput, gen parasit tidak. Sebagian parasit tidak punya harapan bahwa gennya akan menghuni keturunan inangnya yang sekarang. Mungkin saja begitu, tapi demikian pula pesaing cacing tersebut. Mengingat usia panjang siput harus dibeli dengan biaya kerugian dalam keberhasilan reproduksi siput. Gen parasit ingin membuat siput membayar biaya itu, ia tak punya kepentingan dalam reproduksi siput. Gen siput tidak ingin membayar biaya itu karena masa depan jangka panjangnya tergantung pada reproduksi siput. Jadi saya kira gen parasit mengerahkan pengaruhnya ke sel-sel pembentukan cangkang siput. Satu pengaruh yang menguntungkan gen parasit tapi merugikan gen siput. Teori ini dapat diuji meski belum ada yang mengujinya. Sekarang kita berada di posisi untuk menggeneralisasi pelajaran dari Ladat Haji. Jika saya benar tentang apa yang dilakukan gen parasit tadi, kita akan melegitimasi pernyataan bahwa gen parasit mempengaruhi tubuh siput dalam arti yang sama dengan gen siput mempengaruhi tubuh siput. Ini seolah-olah gen menjangkau keluar dari tubuhnya dan memanipulasi dunia. Sebagaimana dalam kasus Lalat Haji, istilah itu mungkin membuat para ahli genetika merasa tak nyaman. Mereka terbiasa dengan efek gen yang terbatas di tubuh yang ditempatinya. Namun lagi-lagi, sebagian kasus Lalat Haji, pengamatan cermat terhadap apa yang dimaksud ahli genetika dengan efek gen menunjukkan bahwa ketidaknyaman itu tidaklah perlu. Kita hanya perlu menerima bahwa perubahan cangkang siput merupakan hasil adaptasi parasit. Jika benar demikian, perubahan itu mestinya terjadi melalui seleksi Darwinian atau gen cacing pipih. Kita telah mendemonstrasikan bahwa efek fenotipik gen bisa diperluas bukan hanya ke benda mati seperti batu, tapi juga ke tubuh makhluk hidup lainnya. Kisah siput dan cacing pipih hanya permulaan. Segala jenis parasit telah lama diketahui,
memberikan pengaruh yang luar biasa kejam ke inang. Spesies Protozoa parasit mikroskopis bernama Nosema yang mendiami larva kumbang tepung telah menemukan bagaimana cara menghasilkan cairan kimia yang sangat spesial bagi kumbang itu. Seperti serangga lainnya, kumbang itu mempunyai hormon yang disebut hormon juvenil yang menjaga agar larva tetap sebagai larva. Perubahan normal dari larva menjadi dewasa dipicu oleh penghentian produksi hormon juvenil oleh larva. Parasit Nosema sukses mensintesiskan persamaan kimiawi yang dekat dengan hormon itu, serta Nosema berkumpul bersama-sama memproduksi hormon juvenil secara masif dalam tubuh larva sehingga mencegah larva menjadi dewasa. Larva itu justru terus tumbuh sehingga menjadi larva raksasa yang ukurannya melebihi 2 kali lipat kumbang dewasa umumnya. Ini tidak baik bagi penyebar luasan gen kumbang, tapi merupakan berkat bagi parasit Nosema. Gigantisme larva kumbang adalah perluasan efek fenotipik gen-gen protozoa. Dan ini kasus yang bisa memprovokasi kegelisahan Freudian lebih jauh ketimbang kumbang tepung pengibiran oleh parasit kepiting didiami oleh parasit bernama Sakulina. Sakulina ini kerabat tertitip. Meski jika Anda melihatnya, Anda akan mengira sebagai tumbuhan parasit. Sakulina menyebarkan sistem akar yang rumit dan dalam sampai ke jaringan lunak si kepiting yang malang dan mengisap nutrisi dari tubuhnya. Mungkin bukan suatu kebetulan bahwa di antara organ-organ pertama yang diserang adalah testis atau ovarium kepiting, dan dia membiarkan organ yang dibutuhkan kepiting untuk bertahan hidup bukan untuk reproduksi sampai nanti. Parasit ini efektif mengibiri kepiting. Seperti lembu jantan yang digemukkan, kepiting yang dikibiri ini mengalihkan energi dan sumber daya dari reproduksi ke tubuhnya sendiri. Panen raya bagi si parasit dengan mengorbankan reproduksi kepiting. Sama saja seperti kisah yang saya ajukan tentang Nosema di kumbang tepung dan cacing pipi disebut dalam ketiga kasus perubahan yang terjadi inang. Jika kita terima bahwa perubahan itu merupakan adaptasi Darwinian demi keuntungan parasit, harus dilihat sebagai efek perluasan efek fenotipik parasit gen. Perluasan efek fenotipik gen parasit. Gen-gen itu menjangkau keluar dari tubuhnya untuk mempengaruhi fenotip tubuh lain hingga batas tertentu yang cukup jauh. Kepentingan gen dan gen inang bisa beriringan. Dari sudut pandang gen egois, kita dapat membayangkan kedua gen, baik gen siput maupun gen cacing, sebagai parasit di dalam tubuh siput. Kedua yang mendapat manfaat dari cangkang yang sama-sama melindungi mereka. Meski mereka berbeda dalam preferensi tebal cangkang, perbedaan itu pada dasarnya muncul dari fakta bahwa cara mereka untuk meninggalkan tubuh siput dan memasuki tubuh siput lain berbeda. Untuk gen siput, cara meninggalkannya adalah melalui sperma atau telur siput. Untuk gen parasit sangat berbeda, tapi tanpa perlu terlalu rinci, sungguh rumit dan membutuhkan penjelasan panjang tersendiri. Yang jelas, mereka tidak meninggalkan tubuh siput dalam sperma atau telur siput. Menurut saya, pertanyaan yang paling penting tentang parasit apapun adalah apakah gen yang diteruskan kepada generasi mendatang menggunakan kendaraan yang sama dengan gen inangnya. Jika tidak, saya kira entah bagaimana dia akan menghancurkan inangnya. Tapi jika ya, parasit akan melakukan segala yang dia bisa untuk membantu inangnya, bukan hanya untuk bertahan hidup, melainkan juga bereproduksi. Seiring berjalannya evolusi, si parasit akan berhenti menjadi parasit, bekerjasama dengan inangnya, dan mungkin akhirnya bergabung ke dalam jaringan inang dan tidak dikenali sebagai parasit lagi. Mungkin seperti yang saya usulkan dalam bab 10, sel-sel kita telah melintasi spektrum evolusi di kita semua hasil penggabungan parasit kuno sepanjang sejarah. Lihatlah apa yang bisa terjadi ketika gen parasit dan gen inang berbagi jalan keluar bersama.
kumbang pengebo kayu ambrosia dari spesies Sileborus ferrugineus terkena parasit bakteri yang bukan hanya hidup di dalam tubuh inangnya, melainkan juga menggunakan telur inang untuk menangkutnya ke inang baru. Maka gen-gen parasit itu akan mendapatkan manfaat dari situasi yang hampir persis sama dengan masa depan gen inang mereka. Kedua gen dapat diperkirakan akan berupaya bersama untuk alasan yang persis sama dengan alasan mengapa seluruh gen satu individu organisme biasanya bekerja sama. Tidaklah relevan bahwa sebagian adalah gen berkembang sementara yang lain gen bakteri. Kedua rangkaian gen berkepentingan dengan kelangsungan hidup kumbang dan membiarkan telur kumbang lantaran keduanya melihat telur kumbang sebagai parasit, sebagai paspor menuju masa depan. Jadi gen bakteri berbagi nasib yang sama dengan gen inangnya dan dalam tafsir saya mesti memperkirakan bahwa bakteri bekerja sama dengan kumbang dalam segala aspek kehidupan. Ternyata kerjasama adalah istilah yang masih terlalu sederhana. Layanan yang bakteri itu lakukan untuk kumbang sangat intim. Kumbang pengebo kayu ambrosia kebetulan haplodiploid seperti lebah dan semut. Lihat bab 10. Jika dibuahi oleh pejantan, telurnya selalu tumbuh menjadi betina. Telur yang tidak dibuahi tumbuh menjadi pejantan. Dengan kata lain, para pejantan tidak punya ayah. Telur yang menetaskan pejantan berkembang secara spontan tanpa dipenetrasi sperma, tapi tak seperti telur lebah dan semut, telur kumbang ambrosia perlu dipenetrasi oleh sesuatu. Disitulah bakteri masuk. Mereka menusuk-nusuk telur agar bergerak, memancingnya tumbuh menjadi kumbang jantan. Bakteri itu tentu saja persisnya jenis bakteri yang menurut saya harus berhenti menjadi parasit dan menjadi mitra mutualis karena dia ikut dalam telur inang bersama-sama dengan gen inangnya sendiri. Pada akhirnya tubuh bakteri itu sendiri cenderung menghilang, melebur ke dalam tubuh inang sepenuhnya. Satu keragaman yang mencerahkan masih dapat ditemukan hari ini di antara spesies Hydra, hewan mungil, penetap dan bertentakel, berbentuk seperti anemon laut tapi hidup di air tawar. Jaringan hewan itu cenderung terkena parasit alga. Dalam spesies Hydra vulgaris dan Hydra attenuata, alga adalah parasit sesungguhnya yang membuat Hydra sakit. Di sisi lain, dalam Chlorohydra viridissima, alga tidak pernah absen dari jaringan Hydra yang membuat kontribusi yang berguna untuk kesehatan Hydra dengan menyediakan oksigen. Nah, ini yang menarik. Sama seperti yang kita perkirakan pada Chlorohydra, alga memisahkan diri ke generasi berikutnya melalui telur Hydra. Dalam dua spesies lain, alga tidak melakukan itu. Gen alga dan gen Chlorohydra memiliki kepentingan yang sama. Kedua tertarik berupaya sekuat tenaga meningkatkan produksi telur Chlorohydra, tapi gen dua spesies Hydra lainnya tidak sejalan dengan gen alga mereka. Memang tidak di tingkat yang sama. Kedua gen Hydra memiliki kepentingan dalam kelangsungan hidup tubuh Hydra, tapi hanya gen Hydra yang peduli dengan reproduksi Hydra. Jadi alga bertahan sebagai parasit yang melemahkan, bukan berupaya menuju kerjasama yang menguntungkan. Poin pentingnya adalah kita ulangi lagi, parasit yang gennya menginginkan nasib sama dengan gen inangnya, berbagi semua kepentingan inangnya dan akhirnya akan berhenti menjadi parasit. Nasib dalam hal ini berarti generasi mendatang. Gen Chlorohydra dan gen alga, gen kumbang dan gen bakteri. Mereka dapat berlanjut ke masa depan hanya melalui telur inang. Oleh karena itu, perhitungan apapun yang dibuat gen parasit tentang kebijakan optimal dalam aspek hidup apapun akan sejalan atau hampir sejalan dengan kebijakan optimal yang sama dengan perhitungan yang dibuat oleh gen inang. Dalam kasus siput dan cacing parasit, kita putuskan bahwa ada perbedaan dalam ketebalan cangkang yang mereka sukai.
Dalam kasus kumbang ambrosia dan bakterinya, inang dan parasit akan sepakat dalam ukuran panjang sayap dan setiap ciri lain tubuh kumbang. Kita dapat memprediksi itu tanpa mengetahui rincian untuk apa kumbang mempergunakan sayapnya atau bagian tubuh lainnya. Kita dapat memprediksinya hanya dari penalaran kita bahwa baik gen kumbang maupun gen bakteri akan mengambil langkah apapun yang bisa mereka lakukan untuk merekayasa peristiwa-peristiwa masa depan yang sama yang menguntungkan untuk penyebaran telur kumbang. Kita dapat membawa argumen ini ke kesimpulan logisnya dan menerapkannya kepada gen kita pribadi. Gen-gen kita sendiri saling bekerja sama. Bukan karena mereka milik kita, tapi karena mereka berbagi wahana yang sama, sperma atau telur, untuk melaju ke masa depan. Jika gen suatu organisme seperti manusia dapat menemukan jalan untuk menyebarkan diri tanpa bergantung ke jalur telur dan sperma yang konvensional, mereka akan mengambilnya dan mengurangi kerjasama, sebab mereka akan mendapat manfaat dari hasil masa depan yang berbeda dengan gen lain dalam tubuh. Kita sudah melihat contoh gen yang mempengaruhi meiosis untuk menguntungkan dirinya sendiri. Mungkin ada juga gen yang keluar dari jalur biasa sperma, telur, dan merintis jalan lain. Ada fragmen DNA yang tidak tergabung dalam kromosom tapi mengambang bebas dan berkembang biak dalam cairan sel, terutama sel-sel bakteri. Mereka disebut dengan berbagai nama seperti viroid atau plasmid. Plasmid bahkan lebih kecil daripada virus dan biasanya hanya terdiri atas beberapa gen. Beberapa plasmid mampu menyatukan diri secara mulus ke dalam kromosom, begitu mulusnya sehingga Anda tidak dapat melihat sambungannya. Plasmid tidak dapat dibedakan dari bagian lain kromosom. Plasmid yang sama juga dapat mengeluarkan diri lagi dari kromosom. Kemampuan DNA untuk memotong dan menyisip, untuk melompat masuk dan keluar dari kromosom dengan seketika adalah salah satu fakta menarik yang telah terungkap sejak edisi pertama buku ini diterbitkan. Bahkan bukti baru tentang plasmid dapat dilihat sebagai bukti pendukung yang indah untuk dugaan di bab 10 yang waktu itu sepertinya agak liar dari beberapa sudut pandang. Tidak penting apakah fragmen itu aslinya merupakan parasit penyerang atau pemberontak yang memisahkan diri. Kemungkinannya, perilaku mereka akan sama. Saya akan bicara tentang fragmen yang memisahkan diri dalam rangka menekankan pemikiran saya. Pertimbangkan satu bentangan pemberontak DNA manusia yang mampu memisahkan dirinya sendiri dari kromosom, mengambang bebas di dalam sel, mungkin menggandakan diri dan menjadi banyak salinan, kemudian menyambungkan dirinya lagi ke kromosom lain. Seperti apa rute alternatif baru ke masa depan yang dapat dimanfaatkan replikator pemberontak semacam itu? Kita terus-menerus kehilangan sel lewat kulit kita. Sebagian debu di rumah kita terdiri atas sel kita yang telah lepas dari tubuh. Kita pastilah menghirup sel orang lain sepanjang waktu. Jika Anda goreskan kuku di sepanjang bagian dalam mulut Anda, kuku Anda akan membawa ratusan sel hidup. Sepasang kekasih yang berciuman dalam sentuhan saling memindahkan banyak sekali sel secara dua arah. Sebentang DNA pemberontak dapat menumpang di salah satu sel itu. Jika gen itu dapat menemukan rute yang tidak lazim menuju tubuh lainnya bersama-sama atau di luar rute ortodoks sperma atau telur, kita memperkirakan bahwa seleksi alam akan mendorong oportunismenya dan meningkatkannya. Apapun persisnya metode yang digunakan, tidak ada alasan mengapa metode itu harus berbeda dengan cara bekerja terlalu mudah untuk ditebak dengan teori gen egois atau fenotip luas virus. Saat sedang flu atau batuk, kita biasanya memikirkan gejalanya sebagai produk sampingan aktivitas virus yang mengganggu. Namun dalam beberapa kasus, tampaknya lebih mungkin bahwa gejala-gejala itu sengaja direkayasa oleh virus untuk membantu berpindah inang. Tak puas dengan hanya dihembuskan di udara, virus membuat kita bersin atau batuk dengan keras. Virus rabies ditularkan lewat air liur ketika hewan menggigit hewan lain.
Di anjing, salah satu gejala penyakit rabies adalah bahwa anjing yang biasanya ramah dan tenang menjadi ganas, yaitu suka menggigit mulutnya berbusa. Yang menakutkan pula, bukannya tinggal di dalam kandang atau rumah seperti anjing normal, si anjing menjadi 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 pengembara yang gelisah, menyebarkan virus kemana saja. Bahkan telah dinyatakan bahwa salah satu gejala rabies yang cukup dikenal yaitu takut air justru mendorong anjing untuk meludahkan busa dari mulutnya sekaligus virusnya. Saya tidak tahu apakah ada bukti langsung bahwa penyakit menular seksual meningkatkan libido penderitanya, tapi saya menduga itulah diteliti. Tentu saja setiap satu afrodisiak lalat Spanyol konon bekerja dengan menimbulkan gatal dan membuat orang gatal adalah apa yang jago dilakukan virus. Tujuan membandingkan DNA pemberontak di manusia dengan invasi virus parasit adalah memperlihatkan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan penting di antara keduanya. Virus bisa saja berasal dari kumpulan gen yang memisahkan diri. Jika kita ingin menegakkan perbedaan, seharusnya itu antara gen yang berpindah dari tubuh ke tubuh melalui rute ortodoks sperma atau telur dengan gen yang berpindah dari tubuh ke tubuh melalui rute non-ortodoks yang menyimpang. Kedua kelompok itu bisa meliputi gen-gen yang berasal sebagai gen milik kromosom, dan keduanya bisa meliputi gen yang berawal sebagai parasit eksternal yang menginvasi, atau mungkin seperti yang saya spekulasikan, semua gen milik kromosom mestinya dianggap sebagai gen yang bertindak sebagai parasit terhadap sesamanya. Perbedaan penting antara dua kelompok gen itu terletak di perbedaan situasi yang memberikan keuntungan kepada mereka pada masa depan. Gen virus flu dan gen kromosom manusia yang memisahkan diri bersepakat satu sama lain untuk menghendaki inang bersalin. Gen kromosom ortodoks dan virus yang ditularkan secara seksual akan saling sepakat untuk menginginkan inang mereka melakukan hubungan seksual. Ada pemikiran yang sangat menarik kalau keduanya bisa menginginkan agar inang mereka menjadi atraktif secara seksual. Lebih jauh lagi, gen kromosom ortodoks dan virus yang berpindah melalui telur inang akan saling sepakat bahwa inang mereka harus berhasil bukan hanya dalam pendekatan menuju hubungan seksual, melainkan juga dalam setiap aspek kecil hidupnya hingga inang itu menjadi induk, bahkan leluhur yang loyal dan penuh pengabdian. Larva lalat haji hidup di dalam rumahnya dan parasit yang saya bahas sejauh ini tinggal di dalam inangnya. Maka gen secara fisik berdekatan dengan hasil perluasan efek fenotipiknya sama dekatnya seperti gen biasa dengan fenotipe konvensional. Tapi gen dapat bertindak dari jauh. Perluasan efek fenotipe dapat terulur lebih jauh. Salah satu yang terluas yang bisa saya pikirkan meliputi satu danau, seperti jaring laba-laba atau rumah gadis berseberangan. Bendungan berang-berang merupakan salah satu keajaiban sejati dunia. Tujuan Darwiniannya tidaklah sepenuhnya jelas, tapi pasti ada. Berang-berang menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk membangunnya. Danau yang dibangun berang-berang mungkin berguna untuk melindungi hewan itu dari pemangsa. Danau itu mungkin juga menyediakan jalur perairan yang nyaman untuk bepergian dan mengangkut kayu. Berang-berang menggunakan aliran sungai untuk alasan yang sama seperti perusahaan kayu Kanada menggunakan sungai dan pedagang batu bara abad ke-18 menggunakan kanal. Apapun manfaatnya, danau berang-berang adalah ciri yang mencolok dan khas di suatu bentang alam. Danau itu merupakan fenotipe setara gigi dan ekor berang-berang yang telah berkembang di bawah pengaruh seleksi Darwinian. Untuk berproses, seleksi Darwinian harus memiliki variasi genetis. Di sini pilihannya pasti antara danau yang bagus dan yang kurang bagus.
Seleksi menyukai gen berang-berang yang menjadikan danau bagus untuk memindahkan pohon, sama seperti seleksi menyukai gen yang menjadikan gigi berang-berang bagus untuk menebang pohon. Danau berang-berang merupakan perluasan efek fenotipik gen berang-berang, dan danau ini dapat meluas hingga beberapa ratus meter. Sungguh jangkauan yang luas. Parasit juga tidak harus hidup di dalam tubuh inangnya. Gen parasit dapat mengekspresikan diri di inang yang terpisah. Anak burung kukuk tidak tinggal di dalam tubuh burung murai atau burung kerak basi. Mereka tidak menghisap darah atau memangsa jaringan tubuh murai dan kerak basi, tapi kita tidak ragu-ragu melabeli kukuk sebagai parasit. Adaptasi bayi-bayi kukuk untuk memanipulasi perilaku induk asuh dapat dipandang sebagai aksi jarak jauh efek fenotipik luas gen kukuk. Sangatlah mudah untuk berempati kepada induk asuh yang ditipu untuk mengerami telur kukuk. Manusia pengumpul telur pun tertipu oleh kemiripan luar biasa telur kukuk dengan katakanlah telur burung apung atau telur kerak basi. Kukuk betina berbagi ras beda mengkhususkan diri ke spesies inang yang berbeda. Yang lebih sulit dipahami adalah perilaku induk angkat belakangan terhadap kukuk yang muda yang hampir dewasa. Kukuk itu biasanya jauh lebih besar, dalam beberapa kasus sangat jauh lebih besar dibandingkan induknya. Saya melihat satu foto burung dunok Punella modularis dewasa yang begitu kecil dibandingkan dengan anak asuhnya, sehingga dia harus bertengger di pundak si anak untuk memberinya makan. Di sini kita tak terlalu bersimpati kepada inangnya. Kita takjub akan kebodohan si inang. Betapa mudahnya dia tertipu. Tentu orang bodoh manapun dapat melihat ada sesuatu yang salah dengan anak seperti itu. Saya pikir bayi-bayi kukuk pasti melakukan lebih daripada sekadar membodohi inang. Tak hanya berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan mereka. Tampaknya mereka mempengaruhi suatu sistem saraf inang yang lewat cara yang agak sama dengan zat adiktif. Jadi tidaklah sulit untuk bersimpati kepada si inang. Bahkan siapapun yang tidak memiliki pengalaman dengan zat adiktif bisa bersikap demikian. Seorang laki-laki dapat terangsang bahkan hingga ereksi oleh selembar foto tubuh perempuan. Dia tidak tertipu hingga mengira pola tinta cetakan foto benar-benar seorang perempuan. Dia tahu bahwa dia hanya memandang tinta di atas kertas, tapi sistem sarafnya menanggapi dengan cara yang sama seperti cara sistem itu menanggapi perempuan betulan. Kita bisa mendapati daya tarik seorang lawan jenis sungguh menggoda, meski penilaian lebih bijak oleh bagian diri kita yang lebih baik berkata bahwa menjalin hubungan dengan orang itu tidaklah baik bagi siapapun untuk jangka panjang. Hal yang sama bisa berlaku bagi daya tarik makanan yang tidak sehat. Donok mungkin tidak memiliki kesadaran akan kepentingan jangka panjangnya yang terbaik, sehingga lebih mudah bagi kita untuk memahami bahwa sistem sarafnya tak dapat menolak beberapa rangsang. Begitu memikatnya mulut bayi kukuk yang merah menganga, sampai-sampai para ahli burung terbiasa melihat burung menjatuhkan makanan ke dalam mulut bayi kukuk yang menempati sarang burung lainnya. Bayi itu mungkin sedang terbang pulang membawa makanan untuk anaknya sendiri. Tiba-tiba di sudut matanya dia menangkap warna merah paruh kukuk muda yang menganga di sarang spesies burung yang sangat berbeda. Dia lalu beralih ke sarang asing itu, lalu dia menjatuhkan makanan yang sebetulnya ditujukan untuk anaknya ke dalam mulut kukuk. Teori godaan itu cocok dengan pandangan para ahli burung Jerman awal yang menyebut perilaku induk asuh seolah seperti pecandu dan bayi kukuk sebagai candu mereka. Agar adil, saya tambahkan pula bahwa peristilahan semacam itu tidak didukung oleh pengamat-pengamat modern. Tapi tak diragukan bahwa jika kita berasumsi bahwa mulut merah kukuk muda adalah rangsang yang kuat seperti candu, akan menjadi lebih mudah untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Lebih mudah bagi kita
untuk lebih mudah bagi kita untuk bersimpati dengan perilaku induk mungil yang sedang berdiri di atas punggung anak raksasanya. Dia tidak bodoh. Tertipu adalah kata yang salah. Sistem sarafnya sedang diambil alih. Dia sama tak berbahayanya. Dia sama tak berdayanya dengan pecandu obat. Seolah-olah kuku itu adalah ilmuwan yang mencolokkan elektroda ke dalam tubuh nasanya. Namun, bahkan jika kita sekarang merasa lebih bersimpati dengan induk asuh yang dimanipulasi, kita sekarang dapat bertanya mengapa. Mengapa seleksi alam memungkinkan kukuk lolos dengan cara seperti itu? Dengan cara seperti itu, mengapa sistem saraf induk asuh tidak mengembangkan penolakan terhadap candu mulut merah? Mungkin seleksi belum punya waktu untuk menjalankan tugasnya. Mungkin kukuk baru beberapa abad saja menjadi parasit spesies inang yang sekarang dalam beberapa abad ke depan. Mungkin kukuk akan terpaksa menyerah dan memparasiti spesies lain. Ada beberapa bukti untuk mendukung teori ini, tapi saya sungguh merasa ada penjelasan yang lebih daripada itu. Dalam evolusi, perlombaan senjata antara kukuk dan spesies inang ada semacam ketidakadilan yang inherent akibat biaya kegagalan yang tidak setara. Setiap individu bayi kukuk adalah keturunan garis silsilah panjang leluhur kukuk, dan masing-masing di antaranya mesti berhasil memanipulasi induk asuhnya. Setiap bayi kukuk yang kehilangan pengaruhnya walau sesaat akan mati sebagai akibatnya, tapi tiap individu induk asuh adalah keturunan garis silsilah panjang leluhur yang banyak di antaranya tidak pernah menjumpai kukuk dalam hidup mereka, dan mereka yang mengasuh kukuk di dalam sarang bisa saja masih hidup untuk mengasuh anak sendiri pada musim berikutnya. Individu intinya adalah ada asimetri dalam biaya kegagalan. Gen untuk gagal melawan manipulasi kukuk dapat dengan mudah diwariskan pada keturunan murai atau dunok. Gen untuk gagal memperbudak orang tua angkat tidak dapat diwariskan ke keturunan kukuk. Inilah yang saya maksud dengan ketidaksetaraan inheren dan dengan asimetri dalam biaya kegagalan. Intinya terangkum dalam satu dongeng Aesop. Kelinci lari lebih cepat daripada rubah, karena kelinci lari untuk menyelamatkan hidupnya, sementara rubah hanya lari untuk mendapatkan makan malamnya. Saya dan kolega saya, John Krebs, menjuluki ini sebagai prinsip hidup makan malam. Karena prinsip hidup makan malam, hewan terkadang bisa berperilaku dengan cara tertentu yang bukan demi kepentingan terbaiknya sendiri, melainkan dimanipulasi oleh hewan lain. Sebenarnya, dalam satu pengertian, hewan itu bertindak demi kepentingan terbaiknya sendiri. Prinsip hidup makan malam intinya adalah bahwa secara teoritis dia dapat melawan manipulasi, tapi dengan biaya yang terlalu mahal. Mungkin untuk menolak manipulasi kukuk, Anda membutuhkan mata yang lebih besar dan otak yang lebih besar yang akan memiliki biaya tinggi. Bersaing dengan kecenderungan genetis untuk melawan manipulasi bisa saja kurang berhasil dalam membagiskan gennya karena ada biaya ekonomi untuk perlawanan. Namun sekali lagi, kita tergelincir dan melihat kehidupan dari sudut pandang organisme individual, bukan gen. Kalau kita bicara tentang cacing dan siput, kita membiasakan diri dengan gagasan bahwa gen parasit dapat memiliki efek fenotipik di tubuh inang dengan cara yang persis sama seperti hewan memiliki efek fenotipik di tubuhnya sendiri. Kita memperlihatkan bahwa gagasan tentang tubuh sendiri merupakan asumsi yang mesti dipertanyakan. Dalam satu makna, semua gen di tubuh adalah gen parasit, terlepas apakah kita suka menyebutnya gen tubuh sendiri atau tidak. Kukuk datang dalam pembahasan kita sebagai contoh parasit yang tidak hidup di dalam tubuh inang. Kukuk memanipulasi inangnya dengan cara yang sangat mirip seperti yang dilakukan parasit internal dalam manipulasi seperti yang telah kita lihat sekarang.
dapat menjadi demikian kuat dan tak tertahankan seperti halnya candu atau hormon. Seperti dalam kasus paras internal, kita sekarang mesti merumuskan kembali seluruh perkaranya dalam kerangka gen dan fenotip luas. Dalam perlombaan senjata evolusioner antara kukuk dan inang, kemajuan setiap pihak berwujud mutasi genetis yang muncul dan didukung oleh seleksi alam. Apapun aspek mulut kukuk yang bertindak seperti candu terhadap sistem saraf inang pasti berasal dari mutasi genetis. Mutasi ini bekerja melalui efeknya kepada misalnya warna dan bentuk mulut bayi kukuk. Namun itu pun bukan efek yang paling langsung. Efek yang paling langsung adalah di peristiwa kimiawi yang tak terlihat dalam sel. Efek gen terhadap warna dan bentuk mulut itu sendiri tidaklah langsung. Dan sekarang intinya, gen efek kukuk yang sama terhadap perilaku inang yang tertipu hanya sedikit lebih tak langsung. Sebagaimana kita bisa berbicara tentang gen kukuk yang berefek fenotipik terhadap warna dan bentuk mulut kukuk, kita juga bisa bicara tentang gen kukuk yang berefek fenotipik luas terhadap perilaku inang. Gen parasit dapat memiliki efek bagi tubuh inang, bukan hanya saat parasit hidup di dalam tubuh inang itu sehingga dapat memanipulasinya lewat cara kimiawi yang langsung, melainkan juga saat parasit terpisah dari tubuh inang dan memanipulasinya dari kejauhan. Bahkan seperti yang akan kita lihat, pengaruh kimiawi dapat bertindak di luar tubuh. Kukuk adalah makhluk hidup yang luar biasa dan mengandung banyak pelajaran. Namun hampir semua keajaiban di antara vertebrata dapat dilambai oleh serangga. Keunggulan serangga adalah jumlah mereka amatlah besar. Rekan saya Robert May dengan dapat mengemukakan bahwa kurang lebih semua spesies adalah serangga. Kukuk serangga panjang sekali daftarnya. Jumlahnya begitu banyak dan perilaku seperti kukuk telah begitu sering muncul di antara serangga. Beberapa contoh yang akan kita lihat melampaui perilaku kukuk yang biasa hingga memenuhi fantasi terliar yang terinspirasi oleh The Extended Phenotype. Burung kukuk menaruh telurnya di sarang burung lain lalu pergi. Beberapa sebut betina kukuk membuat kehadiran mereka terasa dengan cara yang lebih dramatis. Saya tidak sering mencantumkan nama Latin, tapi Botryomyrmex regicidus dan Botryomyrmex decapitans mengungkapkan cerita. Dua spesies itu adalah parasit spesies semut lain. Di kalangan semut tentu saja, anak-anak biasa diberi makan buah oleh induk, melainkan oleh anak-anak biasa diberi makan bukan oleh induk, melainkan oleh pekerja, sehingga pekerja lain mesti diperdaya oleh semut kukuk. Langkah pertama yang berguna adalah menyingkirkan induk pekerja itu sendiri dengan kecerdasannya untuk menghasilkan anak pesaing. Di dua spesies di atas, si ratu parasit sendirian menyelinap masuk ke dalam sarang spesies semut lain. Dia mencari ratu inang lalu menaiki punggung si ratu sementara diam-diam dia melakukan mengutip pernyataan Edward Wilson yang telah dihaluskan namun tetap mengerikan. Satu tindakan secara khusus menjadi spesialisasinya, perlahan-lahan memenggal kepala korbannya. Pembunuh itu kemudian diterima oleh para pekerja yang piatu yang tanpa curiga mengasuh telur dan larvanya. Sebagian diasuh hingga menjadi pekerja spesies parasit itu sendiri yang secara berangsur menggantikan spesies ahli sarang setempat. Lainnya menjadi ratu yang terbang untuk mencari sarang baru dan kepala ratu lain yang masih menempel di badan. Namun memenggal kepala masih merepotkan. Parasit tidak suka bersusah payah sendiri jika mereka dapat memaksa pihak lain melakukannya. Tokoh favorit saya dalam karya Wilson, The Insect Societies adalah Monomorium sansi. Spesies ini telah berevolusi sehingga kehilangan kasta pekerja sama sekali. Para pekerja inang melakukan segala untuk parasit mereka
bahkan tugas yang paling mengerikan sekalipun. Atas perintah Ratu Parasit yang menginvasi, para pekerja sungguh-sungguh melaksanakan pembunuhan induk mereka sendiri. Si penyusup itu tidak perlu menggunakan tekniknya. Dia menggunakan kontrol pikiran. Bagaimana dia melakukannya adalah misteri. Mungkin dia menggunakan zat kimia, sebab sistem saraf semut umumnya bisa dipengaruhi zat kimia. Jika senjatanya memang kimia, maka itu obat paling berbahaya di antara yang dikenal sains. Bayangkan apa yang dicapainya, membanjir otak semut bekerja, mengendalikan apa yang dicapainya, membanjir otak semut bekerja, mengendalikan otot-ototnya, mengalihkannya dari tugas yang telah tertanam dalam dan membuatnya melawan induknya sendiri. Bagi semut, pembunuhan induk merupakan tindakan kegilaan genetis dan pastilah obat yang mendorong mereka sedemikian dahsyatnya dalam dunia fenotipe luas. Pertanyaannya bukan bagaimana perilaku hewan menguntungkan gennya. Pertanyaannya adalah gen siapakah yang diuntungkan. Tak mengherankan kalau semut dieksploitasi oleh parasit. Bukan hanya semut lain, melainkan juga sekumpulan spesies oportunis yang menakjubkan. Semut pekerja membawa banyak makanan dari luar ke penimbunan pusat yang merupakan sasaran empuk bagi para pembonceng. Semut juga merupakan agen perlindungan yang baik. Mereka bersenjata dan berjumlah banyak. Kutu daun di bab 10 dapat dilihat membayar dengan nektar untuk menyewa pengawalan profesional semut. Beberapa spesies kupu-kupu menjalani tahap ulat di dalam sarang semut. Beberapa jelas-jelas penjara. Lainnya lagi menawarkan sesuatu bagi semut sebagai imbalan untuk perlindungan. Kerap ulat di sarang semut punya peralatan untuk memanipulasi perlindungan mereka. Ulat kupu-kupu spesies Thisbe irenia memiliki organisme yang menghasilkan bunyi di kepalanya untuk memanggil semut dan sepasang tabung teleskopik di dekat bagian belakangnya yang mengeluarkan nektar dan menggoda. Di bahunya berdiri sepasang tangkai lain yang memperdaya secara lebih halus lagi. Sekresi yang dikeluarkannya bukanlah makanan melainkan ramuan beracun yang berdampak dramatis ke perilaku semut. Semut dalam pengaruh ramuan itu melompat ke udara. Rahangnya terbuka lebar dan semut itu menjadi agresif, jauh lebih berhasrat untuk menyeberang, menggigit dan menyengat apapun yang bergerak, kecuali jelas sekali ulat yang bertanggung jawab atas bius itu. Lebih jauh lagi, di bawah kekuasaan obat bius ulat, semut memasuki keadaan yang disebut terikat ketika si semut menjadi tak mau menjauh dari ulat dalam jangka waktu beberapa hari. Seperti kutu daun, ulat kemudian mempekerjakan semut sebagai pengawal, tapi bukan sekadar pengawal biasa. Semua kutu daun mengandalkan agresi normal semut terhadap predator. Ulat memberikan otot yang membangkitkan agresi dan tampaknya juga menyusupkan sesuatu yang adiktif dan mengikat. Saya telah memilih contoh ekstrim, namun dengan cara-cara yang lebih sederhana. Alam penuh dengan hewan dan tumbuhan yang memanipulasi makhluk lain dari spesies yang sama maupun berbeda. Dalam semua kasus, ketika seleksi alam mendukung gen untuk memanipulasi, sah-sah saja bicara tentang gen yang sama sebagai gen yang berefek fenotipik luas ke tubuh organisme yang dimanipulasi. Tidaklah penting tubuh mana yang secara fisik ditempati oleh gen. Sasaran manipulasinya bisa tubuh yang sama ataupun tubuh lain. Seleksi alam mendukung gen-gen yang memanipulasi dunia demi memastikan penyebarannya sendiri. Ini membawa kita pada apa yang saya sebut teorema central phenotype luas, central theorem for the extended phenotype. Perilaku hewan cenderung memaksimalkan kelangsungan hidup gen. Untuk perilaku tersebut, baik gen itu ada dalam tubuh hewan yang menjalankan perilaku tersebut atau tidak. Saya menulis dalam konteks perilaku hewan, tapi teorema itu dapat berlaku tentu saja untuk warna, ukuran, bentuk apapun. Akhirnya, kita harus kembali ke masalah semula. Yaitu ketegangan antara individu organisme dan gen sebagai kandidat yang saling bersaing menjadi peran sentral dalam seleksi alam.
Dalam gen-gen sebelumnya, saya membuat asumsi ketiadaan masalah lantaran reproduksi individu setara dengan kelangsungan hidup gen. Saya asumsikan Anda dapat berkata organisme bekerja untuk menyebarkan semua gennya, atau gen bekerja mendorong organisme untuk menyebarkannya. Keduanya tampaknya cara yang setara untuk mengatakan hal yang sama, dan kalimat mana yang Anda pilih sepertinya hanya soal selera. Tapi entah bagaimana, ketegangan tetap terjadi. Satu cara untuk memecahkan masalah itu adalah dengan menggunakan istilah replikator dan kendaraan. Unit dasar seleksi alam, hal-hal dasar yang berhasil atau gagal bertahan hidup yang membentuk garis keturunan salinan identik dengan mutasi acak sesekali disebut replikator. Molekul DNA adalah replikator. Umumnya, untuk alasan yang akan kita bahas, replikator berkelompok bersama-sama dalam mesin kelestarian komunal yang besar atau kendaraan. Kendaraan yang kita ketahui paling baik adalah tubuh individu seperti tubuh kita ini. Jadi tubuh bukanlah replikator melainkan kendaraan. Saya harus menekankan itu karena intinya sering disalahpahami. Kendaraan tidak mereplikasi diri, dia bekerja untuk menyebarkan replikatornya. Replikator tidak berlaku, tidak mengindera dunia, tidak menangkap mangsa, atau melarikan diri dari pemangsa. Replikator membuat kendaraan yang melakukan semua itu. Untuk banyak tujuan, lebih mudah bagi ahli biologi untuk memusatkan perhatian ke tingkat kendaraan. Untuk tujuan lain, akan lebih mudah baginya untuk memusatkan perhatian ke tingkat replikator. Gen dan organisme individual tidak bersaing untuk peran utama dalam drama Darwinian. Mereka diberi peran yang dalam banyak hal sama pentingnya, tapi berbeda dan saling melengkapi. Itu berbeda, yaitu peran replikator dan peran kendaraan. Terminologi replikator kendaraan sangat membantu dalam berbagai hal. Misalnya untuk membereskan kontroversi yang melelahkan tentang tingkat di mana seleksi alam bertindak. Sivitas tampak logis untuk menempatkan seleksi individu di semacam tangga tingkatan seleksi di tengah-tengah antara seleksi gen yang diajukan di bab 3 dan seleksi kelompok yang dikritik di bab 7. Selisih kelompok, selisih individu secara samar merupakan jalan tengah antara dua kubu ekstrim, dan banyak ahli biologi serta filsuf telah tergoda untuk mengikuti garis pemikiran yang mudah itu dan memperlakukannya sesuai dengan itu. Tapi kita sekarang dapat melihat bahwa kenyataannya bukan demikian. Kini kita lihat bahwa organisme dan kelompok organisme adalah pesaing yang berebut peran kendaraan dalam cerita, tapi tak satu pun di antara mereka bahkan merupakan kandidat untuk itu. Kontroversi antara seleksi individu dan seleksi kelompok adalah kontroversi nyata di berbagai kendaraan. Kontroversi antara seleksi individu dan seleksi gen bukanlah kontroversi yang sama sekali. Bukanlah kontroversi sama sekali karena gen dan organisme adalah kandidat untuk peran yang berbeda. Dua saling melengkapi dalam cerita tentang replikator dan kendaraan. Persaingan antara individu dan organisme dan kelompok berorganisme untuk memperebutkan peran kendaraan sebagai persaingan sejati dapat diselesaikan. Kenyataannya menurut saya, hasilnya merupakan kemenangan telak bagi individu organisme. Kelompok organisme sebagai entitas terlalu tak jelas. Sekawanan rusa saja kelompok singa atau segerombolan serigala memiliki keutuhan sederhana dan kesatuan tujuan. Namun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keutuhan dan kesatuan tujuan tubuh individu singa, serigala atau rusa. Sekarang telah diterima secara luas bahwa itu benar, tapi mengapa benar? Lagi-lagi fenotipe luas dan parasit dapat membantu kita. Kita lihat bahwa kalau gen parasit saling bekerja sama, tapi berlawanan dengan gen inang yang semuanya saling bekerja sama, itu karena kedua gen tersebut memiliki metode yang berbeda untuk meninggalkan kendaraan bersama tubuh inang. Gen siput meninggalkan kendaraan melalui sperma dan telur siput karena semua gen siput memiliki kepentingan yang sama dalam tiap telur dan tiap sperma, karena mereka berpartisipasi dalam meiosis yang tak memihak. Mereka bekerjasama demi kepentingan bersama sehingga cenderung membuat tubuh siput menjadi kendaraan yang utuh dengan satu tujuan.
Alasan sesungguhnya mengapa cacing pipih secara tak jelas terlihat terpisah dari inangnya. Alasan mengapa dia tidak menyebutkan tujuan dan identitasnya dengan tujuan dan identitas inangnya adalah karena gen cacing pipih tidak memiliki metode yang sama dengan metode gen siput untuk meninggalkan kendaraan bersama mereka. Kendaraan bersama mereka punya cara tersendiri. Oleh karena itu sehingga sejauh itu dan sejauh itu saja, kedua kendaraan tetap terpisah sebagai siput dan cacing pipih yang dapat dikenali di dalamnya. Jika gen cacing pipih diteruskan melalui telur dan sperma siput, kedua tubuh itu akan berevolusi menjadi satu. Mungkin kita tidak akan pernah mengatakan bahwa individu dulunya pernah ada dua kendaraan. Organisme individual tunggal seperti diri kita sendiri adalah perwujudan akhir dari banyak peleburan. Kelompok organisme seperti kawanan burung dan gerombolan serigala tidak melebur menjadi satu kendaraan persis karena gen dalam kawanan atau gerombolan itu tidak berbagi metode yang sama untuk meninggalkan kendaraan yang sedang mereka tempati. Yang pasti, kawanan memang menghasilkan bayi-bayi di dalamnya, tapi gen dalam kawanan induk tidak diteruskan ke kawanan keturunan dalam satu kendaraan tunggal di mana semua memiliki andil yang sama. Gen-gen dalam sekawanan serigala tidak semuanya berada dalam posisi untuk mendapat manfaat dari komposisi peristiwa yang sama pada masa depan. Satu gen dapat mengembangkan kesejahteraan masa depannya sendiri dengan mendukung individu serigala yang sendiri sambil mengorbankan individu serigala lain. Oleh karena itu, individu serigala adalah kendaraan yang layak disebut demikian. Tidak demikian dengan segerombolan serigala. Alasannya secara genetis adalah karena di dalam tubuh serigala semua sel kecuali sel seksual memiliki gen yang sama. Sementara untuk sel seksual, semua gen memiliki kesempatan yang sama untuk berada di dalam tiap sel tersebut. Namun sel-sel dalam kelompok serigala tidak memiliki gen-gen yang sama dan gen-gen itu juga tidak memiliki peluang yang sama untuk berada dalam sel-sel kelompok serigala keturunan. Gen-gen itu harus berjuang melawan gen-gen bersaing di tubuh serigala lain. Meski fakta bahwa kelompok serigala cenderung merupakan kelompok kerabat akan meringankan perjuangan itu. Jadi inti yang diperlukan suatu entitas jika mau menjadi kendaraan gen yang efektif adalah bahwa ia harus memiliki saluran keluar menuju masa depan yang adil untuk semua gen di dalamnya. Itu berlaku bagi individu serigala. Saluran itu adalah aliran tipis sperma atau telur yang diproduksi oleh meiosis. Kualitas itu tidak ada di kelompok serigala. Gen mesti berupaya mendukung kesejahteraan tubuh individunya sendiri dengan egois sambil mengorbankan gen lain dalam kelompok serigala. Kawanan lebah diserang tanpa berpihak dengan menelurkan keturunan berikut segala prosesnya seperti kawanan serigala. Tapi jika kita mati dengan lebih hati-hati, sejauh bersangkutan dengan gen, kita akan menemukan bahwa gen-gen sekawanan lebah umumnya berbagi nasib bersama. Masa depan gen dalam sarang lebah setidaknya hingga taraf tertentu berasal dari ovarium sang ratu. Itu sebabnya ini hanya satu cara lain untuk mengungkapkan isi bab-bab terdahulu, mengapa koloni lebah terlihat dan berperilaku seperti satu kendaraan yang benar-benar baru, di mana kita menemukan bahwa kehidupan sesungguhnya dibundel menjadi kendaraan individual tersendiri yang memiliki tujuan seperti serigala dan lebah. Namun doktrin fenotipe luas mengajarkan kepada kita bahwa yang demikian tidaklah perlu. Pada dasarnya, semua yang kita harapkan dari teori ini adalah medan pertempuran replikator yang berdasarkan saling berebut, berjuang untuk masa depan keabadian genetis. Senjata dalam pertempuran itu adalah efek fenotipik, efek kimia langsung di dalam sel, hingga akhirnya bulu dan taring, bahkan juga efek berjarak jauh. Tidak bisa tidak, efek fenotipik itu sebagian besar terbungkus hingga menjadi satu kendaraan tersendiri, masing-masing dilengkapi dengan gen yang diatur dan ditata melalui prospek leher botol bersama, yaitu sperma atau telur yang menyalurkannya ke masa depan. Tapi itu bukan fakta yang dapat diterima begitu saja. Itu fakta yang mesti dipertanyakan dan direnungkan secara tersendiri.
Mengapa gen berkumpul bersama-sama dalam kendaraan besar yang masing-masing hanya memiliki satu jalur keluar genetis? Mengapa gen memilih bergerombol dan membuat tubuh yang besar untuk mereka tempati sendiri? Dalam The Extended Phenotype, saya berusaha mencari jawaban untuk persoalan yang sulit itu. Di sini, saya hanya dapat menggambarkan sedikit jawabannya, walaupun dapat diperkirakan bahwa setelah 7 tahun, saya juga dapat membawa sedikit lebih jauh. Saya akan membagi pertanyaan menjadi tiga. Mengapa gen berkumpul dalam sel? Mengapa sel berkumpul dalam tubuh bersel banyak? Dan mengapa tubuh memakai apa yang saya sebut sebagai siklus kehidupan dengan leher botol neck? Pertanyaan pertama, mengapa gen berkumpul dalam sel? Mengapa replikator kuno itu melepas kebebasan dalam subpurba dan memilih berkerumun dalam koloni-koloni besar? Mengapa mereka bekerja sama? Kita dapat mengetahui sebagian jawabannya dengan melihat bagaimana molekul DNA modern bekerja sama dalam pabrik-pabrik kimia yang merupakan sel-sel hidup. Molekul DNA membuat protein. Protein bekerja sama sebagai enzim yang mengkatalis reaksi kimia tertentu. Seringkali satu reaksi kimia saja tidak cukup untuk mensintesis suatu produk akhir yang bermanfaat. Di pabrik farmasi manusia, sintetis kimia yang berguna membutuhkan rantai produksi. Bahan kimia awal tidak dapat diubah secara langsung menjadi produk akhir yang diinginkan. Serangkaian perantara harus disintesis dalam urutan yang ketat. Sebagian besar kecerdasan seorang peneliti kimia dicurahkan untuk merancang jalur masuk bagi perantara yang mungkin antara bahan kimia awal dan produk akhir yang diinginkan. Dengan cara yang sama, enzim tunggal di dalam sel hidup biasanya tidak dapat sendirian mencapai sintesis produk akhir yang berguna dari bahan kimia awal yang ada. Diperlukan serangkaian enzim yang lengkap, satu untuk mengkatalis transformasi bahan mentah menjadi perantara pertama, satu lagi untuk mengkatalis transformasi yang pertama menjadi bahan kedua, dan seterusnya. Masing-masing enzim di atas dibuat oleh satu gen. Jika 6 enzim dibutuhkan untuk jalur sintesis tertentu, ke-6 gen untuk membuat ke-6 enzim itu harus ada. Nah, sangat mungkin bahwa ada 2 jalur alternatif untuk sampai pada produk akhir yang sama yang masing-masingnya membutuhkan 6 enzim yang berbeda tanpa ada jalur yang dapat dipilih di antara keduanya. Hal semacam itu terjadi di dalam pabrik kimia. Jalur mana yang dipilih bisa saja suatu kecelakaan sejarah, atau bisa pula hasil perencanaan yang lebih diatur oleh ahli kimia. Dalam kimia alam, pilihan itu tentu tidak akan pernah diatur. Sebaliknya, jalur sintesis terjadi melalui seleksi alam. Tapi bagaimana seleksi alam dapat memastikan bahwa dua jalur itu tidak tercampur dan bahwa kelompok gen yang saling selaras muncul? Sebagian besar sama dengan yang saya nyatakan melalui analogi tentang pendayung Jerman dan Inggris bab 5. Yang penting adalah bahwa gen untuk tahap di jalur 1 akan berkembang dengan adanya gen untuk tahap lain di jalur 1, tapi tidak dengan adanya gen jalur 2. Jika populasi kebetulan sudah didominasi untuk gen jalur 1, seleksi akan mendukung gen lain untuk jalur 1 dan menghukum gen untuk jalur 2, dan sebaliknya. Walaupun menggiurkan, bicara tentang gen untuk 6 enzim jalur 2 yang seolah-olah diseleksi sebagai satu kelompok jelas-jelas keliru. Masing-masing diseleksi sebagai gen egois yang terpisah, tapi hanya berguna dengan adanya rangkaian gen lain yang tepat. Kerjasama antar gen hari ini berlangsung di dalam sel-sel. Awalnya kerjasama itu mestinya berupa kerjasama kasar di antara molekul-molekul yang mereplikasi diri di dalam subpurba atau apapun wahana purba yang ada. Dinding sel mungkin muncul sebagai cara untuk menjaga agar sel kimia yang berguna tidak bocor kemana-mana. Banyak di antara reaksi kimia di dalam sel sesungguhnya terjadi di dalam struktur sel laput. Sel laput bertindak sebagai ban berjalan dan rak tabung reaksi. Tapi kerjasama antar gen tidak terbatas di biokimia seluler.
Sel datang bersama-sama atau gagal memisahkan diri setelah pembelahan untuk mewujudkan tubuh bersel banyak. Itu membawa kita ke pertanyaan kedua saya. Mengapa sel berkumpul bersama? Mengapa mesti menciptakan robot besar? Ini pertanyaan lain tentang kerjasama. Namun anehnya telah bergeser dari dunia molekul ke skala yang lebih besar. Tubuh-tubuh bersel banyak tumbuh melampaui ranah mikroskopis, bahkan bisa menjadi gajah atau paus. Memang besar tidak selalu bagus, sebagian besar organisme adalah bakteri, hanya sedikit yang menjadi gajah. Namun ketika cara-cara mencari penghidupan yang terbuka bagi organisme kecil telah digarap semua, masih ada sumber penghidupan yang dapat diperoleh organisme yang lebih besar. Organisme besar bisa memakan yang lebih kecil, misalnya, dan dapat menghindari dimakan oleh mereka. Keuntungan sebagai anggota kelompok sel tak hanya dalam ukuran. Sel-sel dalam kelompok dapat memiliki spesialisasi sehingga masing-masing menjadi lebih efisien untuk melakukan tugas tertentu. Sel yang spesialis melayani sel-sel lain di dalam kelompok juga mendapatkan keuntungan dari efisiensi spesialis lainnya. Jika ada banyak sel, beberapa dapat mengkhususkan diri sebagai sensor untuk mendeteksi mangsa, sebagai saraf untuk menyampaikan pesan, sebagai sel penyengat untuk melumpuhkan mangsa, sebagai sel otot untuk memindahkan tentakel dan menangkap mangsa, sebagai sel kelenjar untuk mencerna, dan lainnya lagi untuk menyerap cairan. Kita tidak boleh lupa bahwa setidaknya dalam tubuh modern seperti tubuh kita, sel-sel merupakan klon. Semua membuat gen yang sama, walaupun gen yang berbeda akan diaktifkan di sel spesialis yang berbeda secara langsung. Gen di setiap jenis memanfaatkan salinannya sendiri dalam minoritas sel yang khusus untuk reproduksi. Sel-sel ini urut yang abadi. Jika kita lanjut ke pertanyaan ketiga, mengapa tubuh memakai siklus hidup dengan leher botol? Untuk memulainya, apa yang saya maksud dengan leher botol? Tak peduli berapa banyak sel yang mungkin ada di dalam tubuh gajah. Gajah memulai hidupnya sebagai sel tunggal, telur yang dibuahi. Telur yang dibuahi merupakan leher botol sempit yang selama perkembangan embrio membesar menjadi triliunan sel gajah dewasa. Begitu banyak sel dengan entah seberapa banyak jenis spekulasi bekerjasama untuk melakukan tugas yang tak terbayangkan rumitnya, yaitu menjalankan gajah dewasa, dan upaya setiap sel tersebut bertemu dengan tujuan akhir, yaitu memproduksi sel-sel tunggal lagi sperma atau telur. Gajah tak hanya berawal dari sel tunggal akhirnya pun, artinya tujuan atau hasil akhirnya adalah produksi sel-sel tunggal telur-telur generasi berikutnya yang dibuahi. Siklus hidup gajah yang lebar dan besar dimulai dan diakhiri dengan leher botol yang sempit. Leher botol itulah ciri khas siklus hidup semua hewan dan sebagian besar tumbuhan yang besar banyak. Mengapa? Apa maknanya? Kita tidak dapat menjawab tanpa mempertimbangkan apa jadinya kehidupan tanpa siklus itu. Coba bayangkan dua spesies alga hipotesis yang disebut bottlewack dan Splugewit tumbuh sebagai julukan ranting-ranting tak berbentuk dan tergentang di lautan. Sesekali ada ranting yang patah dan hanyut. Patahan dapat terjadi di bagian mana saja dan patahannya bisa besar atau kecil, seperti stek tumbuhan. Patahan-patahan itu mampu tumbuh sebagai tumbuhan aslinya. Terlepasnya patahan adalah metode reproduksi sel itu. Seperti yang akan Anda perhatikan, metode itu tidak jauh beda dari metodenya untuk tumbuh, kecuali bagian-bagian yang tumbuh secara fisik menjadi terlepas dari satu sama lain. Bottlewack terlihat sama dan tumbuh dengan cara tak beraturan yang sama, namun ada satu perbedaan penting. Ia bereproduksi dengan melepaskan spora bersel tunggal yang hanyut di laut dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Spora itu hanya merupakan sel-sel tumbuhan seperti yang lain. Seperti dalam kasus Splugewit, seks tidak dilibatkan. Keturunan tumbuhan
terdiri atas sel keturunan tumbuhan terdiri atas sel-sel yang diklon dari sel-sel tumbuhan induk. Satu-satunya perbedaan antara dua spesies itu adalah spurgle weed bereproduksi dengan melepaskan bagian dirinya sendiri yang terdiri atas sejumlah sel yang tak tertentu, sementara bottlewort bereproduksi dengan melepaskan bagian dirinya sendiri yang selalu terdiri atas sel tunggal. Dengan membayangkan kedua jenis tumbuhan di atas, kita telah memusatkan perhatian ke perbedaan penting antara siklus hidup dengan leher botol dan tanpa leher botol. Botolwort berproduksi dengan memeras dirinya sendiri. Setiap generasi melalui leher botol bersel tunggal. Spruce weed untuk sekadar tumbuh dan patah menjadi dua, hampir tak dapat dikatakan memiliki generasi sendiri atau terdiri atas organisme sendiri sama sekali. Bagaimana dengan bottlewort? Saya akan menjabarkannya segera, tapi kita sudah dapat melihat sedikit jawabannya. Tidakkah bottlewort sepertinya lebih terasa sebagai organisme tersendiri? Spruce weed seperti yang kita lihat bereproduksi dengan cara yang sama sebagaimana dia tumbuh. Bahkan dia hampir tidak bereproduksi sama sekali. Bottlewort di sisi lain membuat pemisahan yang jelas antara pertumbuhan dan reproduksi. Kita mungkin telah memusatkan perhatian ke perbedaannya. Lalu apa arti penting dari itu semua? Mengapa penting? Saya telah berpikir lama tentangnya dan saya berpikir saya tahu jawabannya. Kebetulan menemukan bahwa ada pertanyaan lebih sulit daripada memikirkan jawabannya. Jawabannya dapat dibagi menjadi 3 bagian dan 2 bagian pertamanya terkait dengan hubungan antara evolusi dan perkembangan embrio. Pertama, pikirkan persoalan mengenai evolusi organ yang rumit dari organ yang sederhana. Kita tahu kita tidak harus terus bersama tumbuhan, dan untuk tahap argumen ini mungkin lebih baik beralih ke hewan karena hewan jelas memiliki organ yang lebih rumit. Sekali lagi, tidak perlu berpikir dalam kerangka seks, reproduksi seksual versus reproduksi aksesual. Di sini hanya akan mengalihkan perhatian. Kita dapat membayangkan hewan yang bereproduksi dengan mengirimkan spora non-seksual, sel tunggal yang selain karena mutasi secara genetis identik satu sama lain dan dengan semua sel lainnya di dalam tubuh. Organ rumit hewan canggih seperti manusia atau kutu kayu telah berevolusi secara bertahap dari organ leluhur yang sederhana. Namun organ leluhur tidak secara harafiah mengubah diri menjadi organ keturunan seperti pedang ditempa menjadi mata bajak. Bukan hanya tidak, yang ingin saya tekankan adalah dalam banyak kasus memang tidak bisa. Hanya ada sedikit perubahan yang dapat dicapai dengan transformasi langsung lewat cara pedang menjadi mata bajak. Perubahan yang betul-betul radikal dapat dicapai hanya dengan kembali ke meja gambar, membuang rancangan sebelumnya dan mulai dari awal. Ketika para insinyur kembali ke meja gambar dan menciptakan rancangan baru, mereka tidak selalu membuang-buang gagasan dari rancangan lama. Namun mereka tidak secara harafiah mencoba mengubah objek fisik yang lama menjadi yang baru. Objek yang lama terlalu terbebani dengan kekuasaan sejarah. Mungkin Anda dapat menempa pedang menjadi mata bajak, tapi cobalah menempa mesin baling-baling menjadi mesin jet. Anda tidak dapat melakukannya. Anda harus membuang mesin baling-baling dan kembali ke meja gambar. Makhluk hidup tentu saja tidak pernah dirancang di atas meja gambar. Namun makhluk hidup memang kembali ke awal yang baru. Mereka menjalani awal yang bersih di setiap generasi. Setiap organisme baru bermula sebagai sel tunggal dan tumbuh kembali. Organisme baru mewarisi gen-gen rancangan leluhur dalam bentuk program DNA, tapi tidak mewarisi organ fisik leluhur itu. Dia tidak mewarisi jantung induknya dan membentuk kembali menjadi jantung yang baru yang mungkin lebih baik. Dia mulai dari awal sebagai sel tunggal dan menumbuhkan jantung baru menggunakan program rancangan yang sama dengan jantung induknya dan mungkin menambahkan beberapa perbaikan. Anda bisa lihat arah kesimpulan saya. Satu hal penting tentang siklus kehidupan dengan leher botol adalah bahwa
Cara itu memungkinkan kembali ke meja gambar. Leher botol di siklus kehidupan memiliki konsekuensi kedua yang terkait yang menjadikan kalender yang dapat digunakan untuk mengatur proses embriologi. Dalam siklus kehidupan dengan leher botol, setiap generasi berbaris melintasi pada peristiwa yang sama. Organisme itu bermula sebagai sel tunggal. Dia tumbuh dengan pembelahan sel, dan dia bereproduksi dengan mengeluarkan sel keturunan. Organisme itu akhirnya mati, tetapi itu tak terlalu penting daripada yang kita rasa sebagai makhluk yang fana. Sejauh bersangkutan dengan diskusi ini, akhir siklus tercapai sebagai organisme yang ada bereproduksi dan siklus generasi baru dimulai. Meskipun secara teoritis organisme dapat bereproduksi setiap saat selama fase pertumbuhan, kita dapat memperkirakan bahwa akhirnya waktu yang optimal untuk bereproduksi akan muncul. Organisme yang mengeluarkan spora ketika masih terlalu muda atau terlalu tua akan berakhir dengan keturunan yang lebih sedikit daripada pesaing yang membangun kekuatan, kemudian merilis sejumlah besar spora semasa berada di puncak hidupnya. Argumen ini bergerak menuju gagasan siklus hidup stereotip yang secara teratur berulang. Bukan saja setiap generasi bermula dengan leher botol bersel tunggal, melainkan juga memiliki fase pertumbuhan, masa kanak-kanak dengan durasi yang agak tetap, dan masa kanak-kanak dengan durasi tetap, dan juga pengulangan fase memungkinkan hal-hal tertentu terjadi pada waktu tertentu selama perkembangan embrio, seolah-olah diatur dengan kalender yang diikuti dengan sangat ketat hingga berbagai taraf di berbagai jenis makhluk. Pembelahan sel selama masa perkembangan berlangsung dalam urutan yang tetap, urutan yang berulang dalam setiap repetisi siklus kehidupan. Setiap sel memiliki lokasi dan waktu kemunculannya sendiri dalam daftar urutan pembelahan sel. Kebetulan dalam beberapa kasus, presisinya sangat tinggi sehingga ahli embriologi dapat menamai setiap sel dan satu individu organisme dapat dikatakan memiliki padanan sel yang sama di organisme lain. Jadi, siklus pertumbuhan yang stereotip menyediakan jam atau kalender yang menyediakan urutan kejadian peristiwa embriologis. Pikirkan betapa mudahnya kita sendiri menggunakan siklus rotasi harian bumi dan revolusi tahunannya yang mengelilingi matahari untuk menciptakan struktur dan tatanan dalam kehidupan kita dengan cara yang sama. Ritme pertumbuhan berulang tanpa henti yang diberlakukan oleh siklus kehidupan dengan leher botol tampaknya hampir tak terelakkan akan digunakan untuk mengatur dan menata embriologi. Gen tertentu dapat diaktifkan dan dimatikan pada waktu-waktu tertentu karena kalender siklus pertumbuhan leher botol memastikan bahwa waktu-waktu tertentu itu ada. Pengaturan aktivitas gen yang disesuaikan dengan baik seperti itu merupakan prasyarat bagi evolusi embriologi yang mampu merakit jaringan dan organ yang kompleks. Presisi dan kompleksitas mata elang atau sayap walet tidak akan muncul tanpa aturan yang sedemikian ketat tentang apa yang mesti dilakukan kapan. Konsekuensi ketiga secara kehidupan dengan leher botol adalah konsekuensi genetis. Di sini contoh Waterwright dan Splutzwijk kembali berguna dengan asumsi bahwa lagi-lagi supaya menyederhanakan kedua spesies itu bereproduksi secara seksual. Bayangkan bagaimana mereka mulai berevolusi. Evolusi memerlukan perubahan genetis yaitu mutasi. Mutasi dapat terjadi dalam pembelahan sel manapun. Di Splutzwijk, garis keturunan sel-selnya bercabang banyak, bukan melalui leher botol. Setiap ranting yang terpisah dan hanyut memiliki banyak sel. Karena itu sangat mungkin bahwa dua sel dalam satu keturunan akan berkerabat jauh dibanding dengan sel-sel dalam tumbuhan induk. Kerabat di sini maksudnya betul-betul sepupu, cucu, dan seterusnya. Sel memiliki keturunan yang pasti dan garis ini bercabang-cabang sehingga kata-kata seperti sepupu tentu saja dapat digunakan untuk sel-sel dalam satu tubuh. Di sini Waterwright jauh berbeda dari Splutzwijk. Semua sel dalam satu tumbuhan keturunan Waterwright berasal dari sel spora tunggal sehingga semua sel dalam satu tumbuhan bersepupu lebih dekat atau semacam itu ketimbang dalam tumbuhan lain.
Perbedaan antara dua spesies itu memiliki konsekuensi genetis penting. Pikirkan nasib gen mutasi baru. Pertama di Spluchweed, kemudian di Waterweg. Di Spluchweed, mutasi gen baru dapat muncul di setiap sel, di setiap ranting tumbuhan. Karena tumbuhan keturunan dihasilkan melalui pertunasan di sembarang tempat. Keturunan langsung sel-sel mutan dapat mendapati diri berada di tumbuhan anak dan cucu dengan sel tanpa mutasi yang merupakan sepupu relatif jauh. Di Bottleneck di sisi lain, leluhur terakhir yang dimiliki bersama oleh semua sel dalam satu tumbuhan tidak lebih tua daripada spora yang menjadi awal leher botol tumbuhan. Jika spora itu berisi gen mutan, semua sel tumbuhan baru akan berisi gen mutan. Jika tidak, berarti tidak pula. Sel-sel Bottleneck akan lebih seragam secara genetis daripada sel-sel Spluchweed dengan mutasi sesekali. Di Bottleneck, individu tumbuhan akan menjadi unik dengan identitas genetis, layak disebut sebutan individu. Selain itu, tumbuhan Spluchweed tak memiliki identitas genetis sehingga kurang layak untuk disebut sebagai individu dibanding Bottleneck. Ini bukan hanya masalah terminologi. Dengan adanya mutasi, sel-sel tumbuhan Spluchweed sesungguhnya tidak akan memiliki kepentingan genetis yang sama. Satu gen di sel Spluchweed akan dikuntungkan dengan mendukung reproduksi selnya. Dia tidak serta-merta diuntungkan dengan mendukung reproduksi individu tumbuhannya. Mutasi tidak akan memungkinkan sel-sel dalam satu tumbuhan menjadi identik secara genetis. Imbasnya, mereka tidak akan bekerja sama sepenuh hati dengan sesamanya dalam pembuatan organ dan tumbuhan baru. Seleksi alam akan memilih di antara sel, bukan di antara tumbuhan. Di Bottleneck sisi lain, semua sel di dalam satu tumbuhan cenderung memiliki gen yang sama karena hanya mutasi baru sajalah yang dapat membuat perbedaan. Oleh karena itu, mereka dengan senang hati akan berkolaborasi dalam pembuatan mesin hidup yang efisien. Sel-sel di tumbuhan yang berbeda lebih cenderung memiliki gen yang berbeda. Lagi pula sel-sel yang telah melewati leher botol yang berbeda khas karena mengandung mutasi yang sama kecuali yang terakhir, dan itu artinya mayoritas. Maka seleksi akan menilai antar individu tumbuhan, bukan antar sel di Spluchweed. Jadi dapat diperkirakan kita akan melihat evolusi organ dan alat yang melayani tumbuhan secara keseluruhan. Ngomong-ngomong, untuk mereka yang punya kepentingan profesional, di sini ada analogi dengan argumen mengenai seleksi kelompok. Kita dapat memikirkan suatu individu organisme sebagai kelompok sel. Suatu bentuk seleksi kelompok dapat diupayakan untuk bekerja asalkan suatu cara dapat ditemukan untuk meningkatkan rasio variasi antar kelompok banding variasi di dalam kelompok. Kebiasaan reproduksi Bottleneck efeknya persis meningkatkan rasio itu. Kebiasaan Spluchweed berefek sebaliknya. Ada juga kemiripan yang mungkin menyingkapkan sesuatu tapi tidak akan saya jajaki antara leher botol dan dua gagasan lain yang telah mendominasi bab ini. Yang pertama adalah gagasan bahwa parasit akan bekerja sama dengan inangnya kalau gen parasit diteruskan ke gen berikutnya dalam sel reproduksi yang sama dengan gen inang melalui leher botol yang sama. Kedua adalah gagasan bahwa sel-sel tubuh yang bereproduksi secara seksual bekerja sama dengan sesamanya hanya karena meiosis bersifat adil. Singkatnya, kita telah melihat tiga alasan mengapa riwayat kehidupan dengan leher botol cenderung mendorong evolusi organisme sebagai satu kendaraan tersendiri. Ketiganya bisa diberi label masing-masing. Kembali ke meja gambar, siklus waktu yang teratur dan keseragaman seluler, mana yang muncul lebih dulu, leher botol, siklus kehidupan atau organisme terorganisasi tersendiri? Saya rasa keduanya berevolusi bersama-sama. Bahkan saya menduga bahwa ciri esensial yang menentukan di organisme individu adalah bahwa dia merupakan unit yang berawal dan berakhir dengan leher botol sel tunggal.
Jika siklus kehidupan menyertakan dehek botol, maka benda hidup tampaknya digariskan untuk terpampat menjadi satu organisme tersendiri. Dan ketika benda hidup semakin terpampat menjadi mesin kelestarian, sel-sel mesin itu semakin memusatkan upaya kekailan siklus yang ditakdirkan untuk mengangkut gen melalui leher botol menuju generasi berikutnya. Kedua fenomena itu, siklus kehidupan dengan leher botol dan organisme tersendiri, berjalan beriringan. Seiring evolusi, keduanya saling memperkuat, keduanya saling meningkatkan, bagaikan jalinan perasaan perempuan dan laki-laki selama mengalami hubungan cinta. The Standard Phenotype adalah buku yang panjang dan argumennya tidak mudah dipadatkan dalam satu bab. Di sini saya harus memakai gaya yang padat, agak intuitif, bahkan impresionistik. Namun saya harap saya berhasil menyampaikan corak argumen saya. Saya ingin mengakhiri dengan satu manifesto singkat, ringkasan seluruh pandangan hidup yang egois dan fenotipe luas. Menurut saya, pandangan itu berlaku bagi semua makhluk hidup di seluruh alam semesta. Unit fundamental penggerak utama semua kehidupan adalah replikator. Replikator ada segala di alam semesta yang membuat salinan. Replikator mewujud pada awalnya secara kebetulan lewat partikel-partikel lebih kecil yang berdesak-desakan secara acak. Begitu replikator ada, ia mampu menghasilkan salinan dirinya sendiri dalam jumlah yang sangat besar. Bagaimanapun juga, tidak ada proses penyalinan yang sempurna dan populasi replikator akhirnya mencakup varietas yang berbeda-beda. Beberapa varietas itu ternyata kehilangan kemampuan menyalin diri sendiri sehingga jenis mereka tidak lagi ada ketika semuanya punah. Yang lainnya masih dapat bereplikasi, tapi secara kurang efektif. Varietas lain lagi kebetulan mendapati diri dengan trik baru. Ternyata mereka berubah menjadi replikator yang bahkan lebih baik ketimbang pendahulu yang sesaman dengan mereka. Keturunan replikator itulah yang akhirnya mendominasi populasi. Seiring berjalannya waktu, dunia menjadi penuh dengan replikator yang paling kuat dan cerdik. Secara bertahap, ditemukanlah berbagai cara yang semakin rumit untuk menjadi replikator yang baik. Replikator bertahan hidup bukan hanya berkat ciri intrinsik mereka sendiri, melainkan juga berkat konsekuensinya di dunia. Konsekuensi itu dapat terjadi secara tak langsung. Yang harus adalah bahwa pada akhirnya konsekuensi itu, betapapun berliku-liku dan tak langsung, mengumpan balik dan mengakui keberhasilan replikator untuk menyalin dirinya sendiri. Keberhasilan yang diraih replikator di dunia akan tergantung kepada seperti apa jenis dunianya, kondisi-kondisi yang sudah ada. Di antara yang paling penting dalam kondisi itu adalah replikator lain dan konsekuensinya. Seperti pendayung Inggris dan Jerman, replikator yang saling menguntungkan akhirnya mendominasi dengan keberadaan bersama. Di titik tertentu dalam evolusi kehidupan di bumi kita, kumpulan replikator yang saling cocok itu mulai diformalkan dalam penciptaan kendaraan tersendiri. Sel dan sesudahnya tubuh bersel banyak. Kendaraan yang berevolusi dalam siklus kehidupan dengan leher botol berkembang dan menjadi lebih tersendiri dan semakin solid sebagai kendaraan. Pengemasan benda hidup ke dalam kendaraan tersendiri menjadi ciri yang menonjol dan dominan, sehingga saat ahli biologi tiba di lokasi dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan, pertanyaan mereka sebagian besar adalah tentang kendaraan organisme individu. Organisme individu muncul lebih dulu dalam kesadaran ahli biologi, sementara replikator yang sekarang dikenal sebagai gen dipandang sebagai bagian mesin yang digunakan oleh organisme individu. Dibutuhkan upaya mental yang kuat untuk mengalihkan biologi ke jalur yang benar dan mengingatkan diri kita bahwa replikatorlah yang pertama dalam makna sebagaimana dalam sejarah. Salah satu cara untuk mengingatkan diri kita adalah dengan merenungkan bahwa bahkan hari ini tidak semua efek fenotipik suatu gen melekat ke dalam tubuh individu yang dia tempati. Tentu saja pada prinsipnya
juga pada kenyataannya gen menjangkau ke luar dinding tubuh individu dan memanipulasi benda-benda di dunia luar. Sebagian merupakan benda mati, sebagian lagi makhluk hidup lainnya, sebagian lain berada sangat jauh. Dengan hanya sedikit imajinasi, kita dapat melihat gen seolah duduk di pusat jejaring yang memancarkan kekuatan fenotipe lainnya dalam suatu objek, dan suatu objek di dunia adalah pusat pertemuan jejaring pengaruh banyak gen yang berada di banyak organisme. Luasnya jangkauan gen tidak mengenal batas yang jelas. Seluruh dunia dilalui sebab akibat yang menghubungkan gen dengan efek fenotipik mereka jauh maupun dekat. Ada fakta tambahan yang praktiknya terlalu penting untuk disebut kebetulan, tapi dalam teori tak cukup untuk disebut sebagai keniscayaan bahwa panah sebab akibat itu telah terbungkus. Replikator tidak lagi berkeliaran bebas di laut. Mereka terkemas dalam koloni-koloni besar tubuh individu, dan konsekuensi fenotipe bukannya terdistribusi secara merata di seluruh dunia. Dalam banyak kasus justru mengumpul di tubuh-tubuh yang sama. Namun tubuh individu yang begitu akrab bagi kita di planet kita tidak mesti ada. Satu-satunya jenis entitas yang harus ada agar kehidupan bisa muncul di mana saja di alam semesta adalah sang replikator abadi.